Oke, shalom semuanya. Hari ini kita kembali Komsel dengan tema yang menarik dan dibawakan oleh pembicara yang menarik loh, menarik. Pembicara dari Kubar, ya ini Kakak Tea. Nanti Kakak Tea akan memperkenalkan diri kembali sama ada yang belum kenal nih Kakak Tea, ya. Oh ya, nanti Cika nyusul, dia baru datang. Oke, kita akan mendengarkan pemaparan Don't Lose the Mission of the Great Commission. Ya, kalau nggak salah ya. Nggak berani kakak ngomong bahasa Inggris di sini, ada guru bahasa Inggrisnya di sini. Oke, ya kita doa dulu ya. Kita berdoa dulu, nanti minta langsung saja kesediaan Kak Tea untuk membawakan komsel kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami mohon pertolongan dari Roh Kudus untuk memampukan kami, menolong kami sehingga kami dapat mendengarkan baik-baik apa yang dipaparkan dan menjadi pelaku firman. Engkau memberkati Kak Tea yang akan menyampaikan kebenaran firman. Engkau juga berkati kami semua yang mendengar. Engkau memberkati jaringan internet yang kami gunakan, bahkan alat elektronik yang kami gunakan. Biarlah apa yang kami kerjakan hari ini semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni atas segala dosa pelanggaran kami. Kami mohon pemulihan yang daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan komsel ini dari awal sampai berakhir. Haleluya. Amin. Ya, kepada Kak Tea disilakan. Ya, makasih ya Kak Udit. Shalom semuanya. Halo. Oke. Shalom. Shalom Ica, Janeta dan Jojo, juga Esra. Oke, makasih sebelumnya sudah dikasih kesempatan. Kenalin, nama saya Kak Tea. Sekarang berdomisili di Kutai Barat. Nah, langsung aja ya. Hari ini saya mau sharekan tentang... Bisa ya? Oke. Sudah? Sebentar. Sudah jadi Iya, host? ya, sudah. Okay. Sudah. Sudah ya? Oke. Sudah, Kak. Udah masuk ya. Oke. Ya. Don't lose the mission of the Great Commission dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini artinya itu jangan kehilangan misi dari amanat agung gitu. Jadi di dalam amanat agung ini ada misi gitu dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nah, tujuannya itu ya itu tadi sesuai judul ini supaya kita semua ini jangan kehilangan misi utama dari perintah Yesus terakhir saat Ia ada di dunia. Nah, coba langsung saja kita baca ayatnya dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saya rasa semua tahu ya, amanat agung ini ya. Meskipun di dalam Alkitab nggak ditulis ini adalah amanat agung, tapi kenapa dikatakan amanat agung? Karena amanat itu kan perintah ya. Kayak gini, kayak misalnya nih, hari ini misalnya saya mau mati gitu kan, mau meninggal gitu, dipanggil Tuhan, sudah sekarat-sekarat gitu. Terus kita ngerasa kayaknya udah mau dipanggil Tuhan nih. Nah, terus kumpulin semua anak-anakku gitu kan, yang 2 orang itu. Terus kita kasih, apa namanya, ibaratnya tuh apa ya, kata-kata terakhir ya, wasiat ya, ibaratnya seperti itu, amanat terakhir. Nah, jadi yang namanya amanat terakhir ini kan biasanya penting gitu, pada manusia aja penting gitu. Misalnya aku dalam kondisi sekarat gitu, saya dalam kondisi sekarat terus ngasih pesan ke anak pertama,
nak tolong jagain adikmu ya kalau mama sudah nggak ada. Artinya pesan terakhir itu adalah pesan yang penting gitu kan. Apalagi ini adalah pesan yang Yesus perintahkan waktu itu kepada ke-11 muridnya terakhir sesaat sebelum peristiwa dia naik ke surga ya. Kita tahu semuanya. Biasanya ini dikotbahkan pada saat sering gereja khotbahkan pada saat kita memperingati kenaikannya ya. Nah, di dalam perintah amanat agung tersebut, nah di sini kan kelihatannya ada 4 perintah di sana, yaitu pergi, ya pertama pergi, kemudian yang kedua itu jadikanlah murid, yang ketiga baptis, kemudian yang keempat ajar, gitu, mengajar mereka, ya kan? Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dan ajarlah mereka. Nah, seolah-olah di situ ada 4 perintah utama. Nah, padahal kalau ditelusuri dalam bahasa aslinya, sebenarnya di sana itu cuma ada 1 perintah aja, 1 perintah aktif, 1 perintah utama yang merupakan perintah pokok atau kata kerja pokok yang harus dilakukan, sifatnya itu harus dilakukan oleh ke-11 murid pada saat itu. Nah, yang pokok itu adalah sebenarnya ini, yaitu menjadikan semua bangsa murid. Jadi ini perintah utamanya. Nah, sedangkan yang pergi baptis dan mengajar, khususnya baptis dan mengajar, itu cuma sifatnya menjelaskan dari kata kerja utamanya, yaitu menjadikan murid. Jadi menjadikan murid itu, di saat menjadikan murid, itu dibarengin dengan kegiatan membaptis dan mengajar. Tapi membaptis di sini itu bukan dalam arti membaptis dengan air, enggak ya. Tapi itu pembahasan yang lain lagi, akan lebih panjang lagi kalau kita bahas itu. Di sini saya mau fokus kepada misi utamanya Yesus, itu yaitu jadikanlah murid. Nah, menjadikan murid ini gimana sih? Nah, kebanyakan kan begini. Oke, langsung aja. Nah, permasalahan saat ini di dalam amanat agung ini. Amanat ini kan terkenal dengan ini ya. Oh, ini perintah khusus hamba-hamba Tuhan aja nih, gitu. Atau perintah khusus yang tipe-tipe model-modelnya Kak Udit aja nih, yang ibaratnya rohaninya tinggi gitu ya, sudah nggak injak tanah lagi ya Kak Udit. Ibaratnya yang khusus untuk pendeta-pendeta atau khusus untuk hamba-hamba Tuhan aja, untuk para misionaris, untuk para penginjil. Nah, ini kan sebenarnya selama ini kan disalahartikan seperti itu. Nah, yang problem yang selanjutnya adalah kenapa orang tidak mau menjadikan murid. Satu, dia merasa dia tidak mau karena dia merasa tidak mampu. Ini orang awam ya. Maksudnya yang tadi kan permasalahan yang utamanya itu adalah hal ini biasanya dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan aja, mungkin para full-timer, penginjil, para misionaris, pendeta dan lain sebagainya. Nah, problem di kalangan masyarakat awam atau orang-orang percaya umum lainnya adalah pertama mereka nggak mau karena merasa nggak mampu. Ini kebanyakan ya seperti itu. Ayo dong jadikan ngajar gitu, misalnya pimpin komsel gitu, atau sharing firman gitu. Aduh nggak bisa gitu. Kebanyakan kan seperti itu, nggak mau. Bukan karena nggak bisa, cuma merasa dirinya tidak mampu. Kemudian yang kedua merasa dirinya nggak sempurna. Jadi pernah nggak sih kalian ngalamin gitu disuruh sampaikan firman atau disuruh sekedar sharing atau kesaksian atau mungkin ya apapun lah yang sifatnya itu rohani gitu. Tapi kadang ini permasalahannya merasa nggak sempurna, masih melakukan banyak dosa, belum merasa cukup baik gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, problemnya adalah ketidaktahuan. Dalam arti begini, orang tidak mau menjadikan murid atau tidak mau memuridkan karena dia memang benar-benar nggak tahu. Ternyata ini perintah Tuhan, gitu. Ya benar-benar nggak tahu karena mungkin nggak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah dengar khotbah di gereja, tidak pernah ke gereja atau jarang ke gereja, dan tidak benar-benar tidak tahu sama sekali, gitu. Nah, seorang orang seperti inilah gitu yang sebenarnya kehilangan makna misi tersebut gitu. Jadi kalau kita merasa atau pernah merasa
dari 1, 2, 3 ini, gitu, berarti kita sedang kehilangan makna misi tersebut. Dan dapat dipastikan bahwa kita tidak menjalankan misi tersebut. Nah, padahal tidak melakukan misi Allah, itu sama dengan tidak melakukan perintah Allah. Nah, misi itu perintah, amanat itu perintah. Apalagi di dalam Matius 28 ayat 19-20 tadi, itu sifatnya. Itu perintah yang dalam bahasa aslinya, itu perintah yang harus dilakukan. Jadi perintah tersebut sifatnya itu diharapkan oleh Yesus untuk itu dilakukan, dikerjakan secara berkesinambungan. Ini loh pekerjaan dari Yesus yang sudah Yesus lakukan di dunia dan tolong dilanjutkan lagi oleh para muridnya dan termasuk untuk kita hari ini. Nah, pertanyaannya dalam hati saja gitu. Apakah kita sudah melakukannya? Gitu ya. Ataukah kita ternyata sampai saat ini merasa dari satu dari ketiga problem tersebut. Nah, kalau kita masih merasa seperti itu, faktanya kita masih ada seperti itu, berarti kita sudah kehilangan makna misi tersebut dan sama sekali berarti kita belum pernah melaksanakan misi Allah tersebut. Oke. Nah, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, di sini bagi teman-teman kita semua lah, itu saya ingin mempertegas kembali dan mengungkapkan makna yang sebenarnya itu mengenai misi ini, mengenai amanat ini, yaitu tentang jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi yang pertama itu seperti ini, menjadikan murid. Saat kita memilih untuk kita mau memuridkan, menjadikan orang lain sebagai murid Yesus, itu kita nggak perlu menjadi seorang guru. Ya, jadi jangan pernah berpikir bahwa, oh aku nih harus jadi guru, maksudnya gini, jadi pengajar. Enggak, menjadikan murid itu bukan berarti kita menjadi seorang guru. Ya, di dalam konteks bahasa aslinya itu tidak mengharuskan kita menjadi seorang guru. Seorang guru, saya mau bilang, seorang guru belum tentu memuridkan. Ya, beda. Nah, kata murid ini dalam bahasa asli ini artinya matetes, yaitu dalam artinya sebenarnya matetes itu, murid Kristus itu artinya adalah seorang pembelajar. Jadi seumur hidupnya murid itu selalu belajar. Ya. Jadi jangan pernah merasa, oh aku tidak sempurna. Aku ini masih banyak dosa. Ya memang kita masih banyak dosa, masih belum sempurna. Kalau kita udah sempurna, kita nggak mungkin ada di dunia ini gitu. Nggak mungkin. Pasti kita sudah dipanggil Tuhan karena kita sudah sempurna. Nah, jadi karena kita seorang pembelajar, jadi jangan pernah takut untuk mengambil keputusan untuk kita mau memuridkan dan menjadikan murid, menjadikan orang lain sebagai murid. Kita nggak perlu jadi seorang guru, karena guru dan memuridkan itu beda banget. Ya, beda banget. Kalau seorang guru itu berkata begini, aku guru ikutlah ajaranku. Contohnya, saya nih sebagai pengajar ya bahasa Inggris itu. Mereka ikuti apa yang saya ajarkan. Apa yang kita ajarkan dari hal kecil sampai hal besar, tata caranya, misalnya secara tata bahasanya, gramatikanya, rumus-rumusnya, semuanya mereka ngikutin. Sama lah seperti kita, kalau kita belajar matematika gitu ya sama guru, kita diajarkan, kita ikutin ajarannya. Ya, kita ikutin ikutin apa yang diajarkan gitu. Nah, seorang guru itu seperti itu, aku guru ikutilah ajaranku. Nah, beda, Yesus itu nggak seperti itu, memuridkan itu bukan seperti itu. Nah, memuridkan itu saat kita mengarahkan pikiran kita kepada Yesus. Nah, makanya Yesus kan selalu berkata begini, Yesus kan nggak pernah bilang, ikutilah ajaranku, dia kan nggak pernah bilang begitu. Dia selalu berkata apa? Ikutlah aku. Nah, ikutlah aku ini maksudnya adalah begini, mengikuti teladan Yesus, gaya hidup Yesus, apa yang Yesus lakukan di dunia itu loh. Nah, gimana kita tahu bagaimana kita tahu apa yang Yesus lakukan? Ya baca firman Tuhan, nggak ada cara lain gitu loh. Apa yang Yesus perbuat, Yesus itu gini ya, Yesus itu bukan seorang guru ya, dia seorang guru, tapi Yesus itu bukan bukan sekedar guru seperti guru di dunia, enggak. Dia guru yang juga melakukan apa yang diajarkan.
Jadi dia bukan seperti orang Farisi dan ahli Taurat ya, orang-orang munafik. Seorang guru zaman sekarang, contohnya aja saya gitu ya, bisa ngomong ke orang banyak gitu, bisa sampaikan firman ke banyak orang, tapi kemungkinan besar juga bisa tidak melakukan apa yang diajarkan. Itulah guru gitu. Dia hanya menyampaikan ajaran dan belum tentu dia melakukan. Makanya dia selalu berkata, ikutlah ajaranku. Nah, tapi Yesus nggak seperti itu. Dia nggak cuma mengajar. Dia itu apa ya, pelaku dari apa yang diajarkan. Makanya dia saat dia mengajarkan, dia selalu menyertai dengan apa? Tindakan. Dia sertai dengan apa? Teladan, gaya hidupnya dia. Makanya benar kalau kata orang ya, perbuatan itu lebih berbicara banyak dibandingkan dengan kata-kata. Ya seperti itulah Yesus. Gitu. Jadi dari sini kita nggak perlu tunggu sempurna untuk kita bisa memuridkan orang lain. Memuridkan itu gimana? Nanti kita akan bahas lagi selanjutnya. Tidak perlu tunggu sempurna. Yang penting ini dulu. Satu, hilangkan paradigma atau pemikiran bahwa kita harus sempurna. No, jauhkan itu. Ya. Yang kedua, Yesus tuh nggak punya kualifikasi atau standar tertentu. Ya, yang dibutuhkan hanyalah komitmen. Komitmen kita untuk menjadi seorang pembelajar tadi. Seorang murid itu kan seorang pembelajar. Nah, yang Yesus butuhkan itu bukan kesempurnaan dari kita. Kalau kita ini sempurna, dia nggak mungkin mati buat kita gitu loh. Tapi karena dia tahu kita ini lemah, ya kita ini apa ya terbatas, kita nggak sempurna. Yang dibutuhkan hanyalah komitmen. Karena kita sadar kita nggak sempurna, kita terbatas. Kita hanya butuh komitmen kita untuk kita senantiasa belajar taat sama Dia, ya. Kemudian kita hanya perlu fokus sama Yesus, fokus sama Dia aja. Jangan fokus pada diri sendiri, nggak perlu fokus kepada dosa yang kita lakukan, mungkin dosa masa lalu kita, kesalahan yang kita perbuat kemarin. Tinggalkan itu jauh-jauh. Itu yang selalu menjadi penghambat kita untuk mengerjakan apa ya kehendaknya Tuhan dalam hidup kita. Kadang saya aja kadang ya dalam mengerjakan kehendak Tuhan, kadang masa lalu itu membayangi gitu, dan itu membuat kadang kita merasa nggak layak gitu kan, terus merasa apa ya, karena mungkin orang-orang itu sudah tahu jeleknya dulu kita gimana gitu. Jadi kayaknya kita takut dengan pemikiran orang terhadap kita. Padahal itu sebenarnya sama sekali tolong dijauhkan pikiran itu. Jadi yang Tuhan mau hanyalah kita fokus sama Yesus. Kemudian ini, saat kita sudah fokus sama Yesus, ya, kita terikat. Saat kita sudah mengambil keputusan untuk berkomitmen dengan Tuhan, untuk kita taat menjadi seorang pembelajar, kita hanya butuh untuk fokus sama Yesus. Dan kemudian saat kita fokus sama Tuhan, saat kita komitmen sama Tuhan, ingat kita terikat dengan Yesus sebagai guru kita. Kita terikat. Kita punya relation sama Yesus. Nah, keterikatan inilah yang membuat seorang murid itu tuh harus bergantung penuh sama gurunya. Kenapa kita harus bergantung penuh? Ya tadi, karena ketidaksempurnaan kita itu. Karena kita sadar kita ini nggak sempurna, terus kita harus mengerjakan misi Allah yang sempurna, misi Allah yang besar dalam hidup kita, maka kita harus bergantung sama Tuhan Yesus. Gitu. Ya. Nah, sebenarnya gini teman-teman, dari Matius 28 ayat 19 sampai 20 nih banyak banget yang bisa disampaikan. Saya waktu nyiapin ini saya bingung bagian mana yang mau saya sampaikan, benar, karena banyak banget. Dari semua yang saya jabarkan ini tuh bisa dibedah satu-satu. Tapi Roh Kudus tuntun saya untuk sampaikan terutama tentang ini yang terakhir, murid bergantung penuh sama gurunya. Nah, kebergantungan ini yang saya akan bahas lebih dalam lagi. Next time kalau ada waktu lagi saya akan bahas lagi yang lainnya. Ya, terlalu banyak, jadi saya akan sampaikan sesuai apa yang Tuhan Roh Kudus tuntun untuk saya sampaikan malam hari ini. Nah, bergantung penuh dengan gurunya, bergantung penuh dengan Yesus. Saat kita sudah berkomitmen, oke, kita sadar kita nggak sempurna, terus kita mengambil keputusan dan komitmen untuk, oke Tuhan, aku mau jadi seorang pembelajar. Itu artinya
kita harus sadar bahwa kita harus bergantung penuh sama Yesus sebagai guru kita. Dia sebagai teladan kita, dia sebagai fokus dalam hidup kita. Nah, kenapa? Kenapa kita perlu bergantung penuh sama Yesus? Yang pertama, kita harus ingat bahwa kita ini mengerjakan misinya, bukan misi pribadi kita. Ya, ini yang harus kita ingat. Kalau kita kerjakan misi kita sendiri, bolehlah kita bergantung sama diri kita sendiri. Tapi kan teman-teman tahu bahwa pekerjaan Tuhan itu kan tidak pernah bisa diselami oleh pemikiran manusia. Contohnya aja saya ya tidak pernah dalam pikiran saya ada di benak saya bahwa saat ini saya ada di sini. Itu sama sekali nggak pernah kepikiran. Gitu. Suara siapa bocor ya? Bisa di mute nggak? Oke. Nah, karena kita mengerjakan misi Allah, kita tahu bahwa misi Allah ini sebenarnya nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil, sorry. Semuanya pasti besar. Dan semuanya pasti terjadi di luar bayangan kita, yang nggak pernah kita pikirkan, yang nggak pernah kita timbul dalam hati, mungkin ya sama sekali di luar pemikiran kita. Itu tiba-tiba Tuhan taruh aja di depan mata kita. Nah, kenapa kita perlu bergantung sama Tuhan? Karena kita ngerjakan misinya. Kita nggak ngerjakan misi pribadi. Ya. Yang kedua, ingat bahwa misinya itu adalah menjadikan semua bangsa murid. Menjadikan semua bangsa murid itu artinya membawa orang lain menjadi serupa dengan Yesus. Nah, tolong jangan disalahartikan bahwa makna menjadikan murid itu artinya kalian harus mengajar. Oh, saya harus mengajar di sekolah. Oh, saya harus jadi pendeta. Tolong jangan disalahpahami seperti itu. Kita akan lihat. Membawa orang lain serupa dengan Yesus itu menjadikan orang lain sebagai seorang murid. Itu artinya kita mengikuti, kita harus melakukan, kita harus mengerjakan apa yang Yesus teladankan selama ia ada di dunia. Jadi teladan itu sama dengan gaya hidup. Jadi memuridkan itu bukan merujuk kepada suatu program. Oh, kita bikin komsel, ya betul, komsel itu bagian dari pemuridan, memang betul. Itu harus memang. Tapi tolong hilangkan stigma bahwa memuridkan itu tuh adalah program. No, pemuridan bukan program. Tapi pada gaya hidup. Ya, gaya hidup yang mengikuti teladan Yesus untuk kita bisa jadi teladan bagi orang lain. Gitu. Jadi apa ya? Benar-benar gini, kalian pasti sudah pernah dengar bahwa Kristen itu kan Christian is not about religion. Christian is relation. Itu benar banget. Dan itulah yang Yesus ajarkan. Itu Kristen itu bicara soal relasi, bukan agama. Dan memuridkan itu bukan program. Itu gaya hidup, lifestyle. Gimana? Gimana Kak memuridkan? Hidupi aja apa yang Yesus ajarkan. Hidupin aja firman-Nya. Ikuti, kerjakan, lakukan, dengarkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan itu, hidupi. Maka nanti kita akan, tanpa kita sadari, orang itu akan melihat kualitas hidup kita itu. Dan suatu saat mungkin kita amazed, suatu saat mungkin kita terkagum sama Tuhan bahwa ternyata apa ya, orang lain itu diberkati gitu loh dengan apa yang kita kerjakan gitu. Padahal kita ngerasa biasa aja gitu. Tapi orang lain tuh ngerasa diberkati sama apa yang kita lakukan. Tapi kita ngerasa biasa aja. Kenapa? Karena itu sudah gaya hidup kita. Seperti itu. Nah, tanpa kita sadari, gaya hidup kita itulah yang memuridkan, tanpa kita sadari secara tidak langsung itu sudah memuridkan orang lain untuk dia ngikutin apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Nah, kemudian murid sejati ini ditarik ke dalam persekutuan yang intim atau dalam dengan Yesus. Nah, seperti tadi, Christian is about relation, not religion. Begitu juga murid sejati. Murid Yesus itu
yang terutama yang merupakan ciri khas dari seorang murid Yesus yang sejati, dia punya relation sama Tuhan. Dia punya relasi sama Tuhan. Dia punya hubungan sama Tuhan. Saya mau bilang bahwa seorang Kristen atau seorang orang Kristen yang tidak punya relasi, they are not Christian. Mereka bukan pengikut Kristus. Ya, mereka bukan pengikut Kristus kalau saya bilang. Pengikut Kristus itu yang punya suatu relasi sama Tuhan. Dan relasi itu dibuktikan dengan apa? Gaya hidup, sikap hidupnya. Sikap hidup orang percaya itu kan berubah seperti itu. Jadi tanpa persekutuan yang intim sama Tuhan, tanpa sebuah relasi, mereka bukan murid Kristus, mereka bukan Kristen. Mereka hanya followers, ngikut-ngikut aja. Ingat bahwa kata matetes ini menyiratkan hubungan yang erat sama Kristus. Nah, kembali lagi ke kata matetes tadi. Jadi ini bukan ini bukan opini orang, tapi benar-benar itu luar biasa firman Tuhan. Dalam bahasa aslinya dikatakan matetes. Matetes itu jika digali lebih dalam, dia menyiratkan suatu hubungan yang erat sama Kristus. Jadi yang Yesus mau itu bahwa seorang murid, untuk kita bisa memuridkan, untuk kita bisa menjalankan misi Allah, kita harus punya hubungan yang erat sama Kristus, relasi sama Tuhan. Ya, itu harus, itu wajib. Ya, relasi. Saat kita menjaga relasi sama Tuhan, saat kita menjaga hubungan dan keintiman kita sama Tuhan, itu tandanya saat kita menjaga relasi sama Tuhan, itu tandanya kita bergantung penuh sama Tuhan. Nah, tanpa adanya relasi dengan Yesus, semua pelayanan yang kita lakukan, ingat ini, tanpa adanya relasi, seperti tadi saya bilang, Christian tanpa relation, they are not Christian, they are just followers. Ya, tanpa adanya relasi dengan Yesus, semua pelayanan yang kita lakukan itu hanyalah kewajiban, formalitas, tuntutan atau paksaan, ambisi atau keinginan pribadi. Meskipun kita sudah melakukan pelayanan itu ya, pernah nggak sih kalian ngerasa, kalau saya pernah pelayanan gitu ya, sibuk, tapi lupa relasi dengan Tuhan. Jadi kerjakan A, B, C, semua program dikerjakan, gitu ya. Tapi karena kesibukan itu, kehilangan hubungan sama Tuhan, jam doa berantakan, kacau, baca firman nggak pernah karena fisik sudah capek. Pernah nggak sih kalian seperti itu? Gitu. Nah, tanpa relasi itu, apapun yang kita lakukan, meskipun itu judulnya kita bilang itu buat Tuhan, sebenarnya kita cuma lakukan keempat ini kok. Kewajiban, formalitas, tuntutan, ambisi, atau bahkan mungkin keinginan pribadi kita. Nah, kalau kita melakukan pelayanan itu, yang judulnya pelayanan tadi, tanpa sebuah relasi, kita bisa ngalamin ini loh. Stres. Ya, stres. Saking banyak yang kita kerjain, kita pikir itu buat Tuhan, tapi kita lupakan hubungan. Pernah nggak kalian sampai di titik stres? Depression. Kemudian merasa lelah yang sangat hingga merasa ingin menyerah. Jujur, saya pernah ngalamin ini. Nah, kalau kalian pernah ngalamin stres, depresi, kemudian lelah hingga rasanya, oh Tuhan, aku ingin menyerah aja deh. Padahal judulnya itu untuk pelayanan loh ya, untuk Tuhan. Itu artinya kita sedang kehilangan relasi kita sama Tuhan. Itu artinya kita sedang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Gitu. Ya. Ingat tadi pertama saya bilang, misi Allah itu nggak pernah kecil. Misi Allah itu bukan receh. Kalau Dia ciptakan kita, itu selalu ada maksudnya. Ya. Misinya itu bukan misi recehan. Jadi kalau suatu saat kita ngerasa stres, depression,
lelah sampai rasa ingin menyerah, padahal kita itu lakukan buat Tuhan katanya, tapi kita ngalamin ketiga ini, coba tanya ke diri kita sendiri, apakah kita sudah punya hubungan yang benar sama Tuhan? Ataukah selama ini kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri? Nah, ingat ya, para murid kan gini, para murid itu bukan hanya ditarik ke dalam persekutuan dengan Kristus, tapi mereka ditetapkan untuk menderita Yesus. Ya. Saya nggak bicara soal kelimpahan di sini, tidak ada kelimpahan di sini. Tapi saya tegaskan bahwa seorang murid, dia nggak hanya ditarik ke dalam keintiman sama Tuhan, tapi ditetapkan untuk menderita. Itu artinya no choice, tidak ada pilihan, bahwa jalan salib yang ditempuh oleh Yesus itu juga harus kita tempuh sebagai murid. Nah, ini artinya begini, maksudnya begini, apapun yang kita alami dalam hidup ini, itu memang nggak mudah. Ya, nggak mudah untuk kita bisa menghidupi gaya hidup Yesus itu di tengah segala ujian, masalah hidup, dan kita tetap memilih untuk bersikap benar, memilih untuk memiliki gaya hidup yang benar, itu nggak mudah. Ya, itu misi Allah. Makanya itu kenapa kita perlu bergantung sama Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita ini ditetapkan juga untuk menderita, kita ditetapkan untuk menempuh jalan salib, yang sakitnya luar biasa mungkin ya. Ya, satu-satunya adalah bangun relasi sama Tuhan. Kalau enggak, kita bisa stres. Kita pikir kita mampu, kita bisa depresi, atau mungkin kita bisa ingin menyerah di tengah jalan. Nah, bergantung pada kekuatannya itu mutlak, bukan pilihan. Ya. Nah, ingat bahwa bergantung ini bukan omong kosong ya. Yesus itu enggak perintahkan sekedar perintahkan, enggak. Tapi lihat Yesus. Waktu dia menjalankan misi Bapa di dunia, dia bergantung penuh sama Bapa. Dia bergantung penuh sama Roh Kudus. Ya. Saat gini, Yesus itu kan di dunia mengerjakan kehendak Bapa. Dan dia nggak mengandalkan kekuatan dia loh. Dia nggak gunakan sifat keilahian dia saat dia ada di dunia. Dia memang lakukan mujizat. Dia memang lakukan banyak hal besar. Tapi ingat, dia tidak menggunakan sifat keilahian itu untuk dia lepas dari penderitaan itu, enggak. Tapi saat dia mengerjakan kehendak Bapa, dia bergantung penuh sama Yesus loh. Dia bergantung penuh sama Bapa loh, ingat itu. Nah, ini teladan terakhir loh yang Yesus berikan. Sampai mati pun dia kasih teladan buat muridnya. Sampai detik terakhir, sampai darahnya habis, itu sebenarnya teladan yang Yesus berikan buat kita semua. Untuk apa? Untuk kita bergantung sama Tuhan. Meskipun kehendak Tuhan itu berat, ya. Meskipun gaya hidup yang kita pilih saat ini itu berat. Gimana nggak berat, teman-teman ya? Kita memilih untuk kita tetap mengampuni saat kita disakitin. Siapa yang mau? Ya, kita memilih untuk kita tidak kecewa saat dikecewakan, siapa yang mau? Tapi itu gaya hidup Yesus. Memang kelihatannya bodoh ya, mungkin ya, kelihatannya kamu kok mau ibaratnya mengampuni meskipun disakiti berkali-kali, atau merasa diinjak, teraniaya dan lain sebagainya. Memang kelihatannya bodoh gitu ya. Tapi enggak, ya memang itulah yang Yesus teladankan di dunia. Waktu ia ada di dunia, dia hanya mengarahkan pikirannya kepada Bapa, dia bergantung penuh sama Roh Kudus dalam mengerjakan misi Allah. Ya, sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya rencana Bapa di dalam hidup Yesus itu bisa digenapi. Nah, Yesus itu kasih teladan sama kita. Yesus aja bergantung penuh dalam mengerjakan kehendak Bapa. Masa kita yang manusia, ya, kita nggak bergantung sama Tuhan? Hebat banget. Gitu ya. Yesus yang adalah Allah aja, dia bergantung sama Tuhan, dia bangun relasi dengan Bapa. Di detik terakhir dia datang sama Bapa, dia berdoa, dia minta kekuatan. Ya, masa kita yang hanyalah secuil ini gitu ya. Seonggok.
Setitik debu ini masa kita nggak bergantung sama Yesus gitu. Ya, jadi kebergantungan itu mutlak, bukan pilihan. Dalam mengerjakan kehendak Bapa, dalam mengerjakan misi Allah. Nah, saya nggak bilang bahwa kita nggak boleh merasa lelah. Oh Kak, jadi kalau lelah nggak boleh, ya enggak lah. Lelah itu manusiawi gitu ya. Kadang kita merasa capek fisik, ya itu normal ya. Kalau nggak capek ya bukan manusia lah ya, hantu mungkin kalau nggak capek, nggak punya perasaan ya. Tapi dalam arti begini, menangis tapi nggak cengeng gitu ya. Tertatih tapi tetap berdiri tegak. Mungkin hari ini kita menangis gitu, tapi kan kita nggak boleh cengeng gitu. Dikit nangis gitu, kayak anak kecil enggak. Mungkin kita tertatih gitu ya, sampai tersendak-sendak mungkin ya, sampai jalan itu sekuat tenaga dalam melakukan kehendak Bapa. Tapi kita tetap berdiri tegak. Karena apa? Karena firman-Nya itu yang menguatkan kita. Firman-Nya dari mana? Ya dari kebergantungan kita itu sama Tuhan, dari relasi yang kita bangun itu sama Tuhan. Itulah yang membuat kita itu tetap berdiri tegak. Kita boleh nangis, tapi kita nggak jadi orang yang cengeng. Ya, boleh patah hati, boleh, tapi kan kita nggak cengeng karena kita punya masa depan. Nah, relasi dengan Tuhanlah yang membuat kita tetap berada di dalam kekuatannya untuk kita mengerjakan misi Allah. Tanpa relasi, kita nggak bisa kerjakan misi Tuhan. Kalau kalian kerjakan misi kalian sendiri, bolehlah, silahkan. Itu tanpa relasi jadi. Orang di luar sana banyak kok yang sukses gitu ya. Dengan kekuatannya sendiri, banyak banget gitu. Nah, tapi karena kita tahu kita hidup di dunia ini bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita mengerjakan misi Allah, kita mengerjakan amanat agung Yesus, kita harus menghidupi gaya hidup Kristus, kita harus jadi teladan, kita harus rela mengampuni orang lain meskipun disakiti, kita harus memberi meskipun kita sendiri kekurangan, gitu ya. Tapi relasi dengan Tuhan ini yang membuat kita tetap kuat, meskipun kita tadi menangis, meskipun kita tadi tertatih, tapi kita tetap kuat dalam kerjakan misi Allah. Nah, kehilangan relasi dengan Allah itu membuat kita kehilangan misi agung. Jadi, tanya sama diri kita sendiri. Saat kita kehilangan misi dengan kita kehilangan relasi nggak dengan Allah? Sampai di titik saat kita sudah kehilangan relasi dengan Allah, itu artinya kita lost kontak dengan Tuhan. Kita kehilangan misi agung. Kenapa? Karena jelas saat kita kehilangan relasi dengan Allah, kita tidak sedang mengerjakan misi Allah. Meskipun itu judulnya untuk pelayanan untuk pelayanan untuk nama Tuhan. No. Ya, bukan. Kita sedang mengerjakan misi diri kita sendiri. Ya, tanpa relasi. Nah, waktu saya menyiapkan firman ini, saya diingatkan dengan ini. Di Matius 11 ayat 28 sampai 29. Datanglah kepadaku hai sekalian yang lelah dan berbeban berat, maka aku akan memberi kalian kelepasan. Kenakanlah kuk yang kupasang yang enak dipakainya, karena beban yang kuberikan hanyalah beban yang ringan, dan biarkanlah aku mengajar kalian, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka kalian akan mendapat ketentraman jiwa. Nah, saya baca firman ini dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29. Ini ada di dalam serangkaian dari Matius pasal 10. Nah, itu berbicara tentang Yesus yang mengutus murid-muridnya, Yesus memanggil muridnya, kemudian Yesus di sana diceritakan tentang mengikuti Yesus membawa pemisahan, kemudian mengikuti Yesus mendatangkan aniaya dan sebagainya. Artinya di sana menjelaskan bahwa mengikuti Yesus itu bukanlah sesuatu yang mudah. Itu susah. Mengikuti Yesus itu banyak harga ya yang harus dibayar gitu ya. Maksudnya banyak sesuatu yang harus kita tinggalkan. Kemudahan-kemudahan yang harus kita tinggalkan. Nah, di Matius 11 ayat 28 tersebut Yesus ingat, ini doa Yesus. Ini kalau di dalam firman Allah yang hidup di sana lebih jelas ya. Di sana dikatakan bahwa ini doa Yesus. Nah, ini doa Yesus yang dikatakan pada waktu itu untuk murid-muridnya. Ya, ada murid-muridnya di sana.
Ya, Yesus memerintahkan untuk datang sama Yesus. Artinya memang begini, dalam mengerjakan misi Allah kita memang nggak bisa kerja sendiri. Ya, kita harus selalu datang sama Yesus. Ya, Dia tahu kok kita lelah, Dia tahu kok beban kita itu berat. Makanya Yesus perintahkan untuk datang sama Dia. Ya, karenakanlah kuk yang kupasang yang enak dipakainya, karena beban yang kuberikan hanyalah beban yang ringan, dan biarkanlah aku mengajar kalian karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, Yesus mau mengajar kita saat kita datang sama Dia. Yesus mau mengajar kita untuk kita ini bersikap apa? Lemah lembut dan rendah hati. Ya. Nah, lemah lembut itu seperti apa? Lemah lembut itu seperti ini, bukan hanya sikap hati tapi tingkah laku. Ya. Kemudian lemah lembut itu nggak marah meskipun apa saja yang terjadi. Ya, meskipun apa aja yang terjadi yang membuat kita marah, tapi kita memilih untuk tidak marah. Kenapa kita memilih untuk tidak marah? Karena kita ada di bawah kendalinya Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak mendendam terhadap tindakan kasar dan tidak tawar hati. Kemudian yang keempat, Tuhan hanya mau kita setia dan mau dikendalikan oleh Dia. Ya, lemah lembut itu yang dimaksudkan di dalam Matius 28, Matius 11 ayat 28 sampai 29 bicara tentang ini. Ya, bukan hanya sikap hati tapi tingkah laku, kemudian tidak marah, ya meskipun apa saja yang terjadi, tidak mendendam terhadap tindakan kasar, tidak tawar hati. Nah, dia mau hanya kita harus setia dan mau dikendalikan oleh Dia. Ya, nah Tuhan mau kita sebagai murid kita belajar dari Yesus untuk kita lemah lembut seperti Dia. Nah, ini saya ketemu gambar nih. Jadi kuk itu seperti ini ya. Kayaknya sudah tahu semua pasti ya. Nah, kuk ini kan yang seperti dipasangkan pada apa itu? Sapi ya, sapi atau kerbau itu. Jadi di sana dijelaskan bahwa beban itu tuh bukan beban kita. Beban itu memang benar-benar beban Yesus. Nah, di situ kan ada gambar orang ya, it's too hard katanya. Ini terlalu berat dia bilang. Yesus kan bilang apa? Rest and I'll do the apa itu? Pulling ya. Istirahatlah gitu. Dan dia yang lakukan bagiannya dia. Ya, meskipun kita di atas itu ya ada hypocrite ya di sana yang menuntut kesempurnaan mungkin dari kita gitu, yang membuat kita stres, yang membuat kita tertekan dan lain sebagainya. Tapi Yesus meminta kita untuk kita istirahat, take a rest. Maksudnya itu istirahat itu bukan kita tidur gitu ya, bukan kita nggak ngakuin apa-apa, enggak. Tapi kita datang sama Dia. Itu karena Dia tahu bahwa beban itu nggak mungkin kita kerjakan sendiri. Misi Allah itu nggak mungkin untuk mampu kita kerjakan sendiri. Misi Allah kita harus kerjakan dengan cara Dia, dengan tuntunan Dia, dan dengan kebergantungan penuh kita sama Dia. Nah, jadi intinya gini, jangan sampai kita kehilangan relasi kita dengan Allah. Ya, begitu kita lost kontak dengan Yesus, kita kehilangan misi, kita kehilangan arah, kita kehilangan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Ya, itu pasti. Yang kedua, saat kita lost kontak dengan Allah, mungkin kita memang masih ada di dalam area pelayanan kita dan masih berpikir bahwa kita masih ada di sana untuk mengerjakan misinya. Hingga pada ujungnya kemudian kita merasa lelah, stres, kemudian rasanya akhirnya ingin menyerah. Baru kita sadar bahwa faktanya kita lepas dari misi Allah. Kenapa? Karena kita kehilangan relasi. Ya, meskipun kita terlibat di dalam pelayanan, meskipun kita judulnya lakukan itu untuk semua untuk pelayanan. Nah, yang ketiga, relasi dengan Allah akan memberi kekuatan sejati untuk melakukan semuanya di dalam keterbatasan kita. Ya, kita tahu kita terbatas, maka relasi dengan Allah lah itu yang akan memberikan kita kekuatan sejati untuk kita melakukan dan mengerjakan semua misi Allah yang tidak terbatas di dalam diri kita yang terbatas. Oke, ini yang terakhir. Yuk, selalu belajar, sediakan atau sisihkan waktu
untuk kita datang dan bangun relasi dengan Yesus. Ya, jangan sisakan waktu. Kadang kita saking capeknya gitu ya, banyak kegiatan, kita nggak sisihkan waktu, tapi kita kasih sisa-sisa sama Tuhan. Sehingga apa? Sehingga akhirnya ya kita nggak ada relasi. Kita kayak apa ya? Kayak mahasiswa yang absen aja gitu, datang absen, yang penting aku sudah doa, baca Alkitab. Tapi sebenarnya nggak ada relasi, nggak ada hubungan, nggak ada komunikasi dengan Tuhan. Nah, yang kedua, renungkan firman Tuhan. Belajar dengar, nggak terburu-buru. Kadang karena kita sudah banyak kegiatan, banyak banyak sesuatu yang harus dilakukan, jadi kita terburu-buru dan nggak menantikan Tuhan. Jadi kita kayak Tuhan ngomong itu udah Tuhan baru mau satu kata, kita udah 100 kata gitu. Sudah gitu kita bawa semua list doa kita gitu kan. Nah, yang Tuhan mau adalah kita belajar dengar, menanti-nantikan Tuhan berbicara lewat firman-Nya, yang kemudian pasti firman-Nya itu akan memberikan kita kekuatan dan pengharapan yang pasti. Nah, ini yang harus kita lakukan sehingga kita sebagai murid Yesus itu benar-benar bisa mengerjakan misinya. Nah, Kak Teh aja kemana nih? Udah terangkat kah dia nih? Oke. Wah, kayaknya jaringannya Kak Teh kayaknya nggak bagus kayaknya ya. Kalian dengar suara saya nggak? Oke. Riu ini siapa? Oke, kita tunggu Kak Tea-nya masuk dulu ya. Mungkin kalian bisa mempersiapkan pertanyaan yang kalian belum paham. Kalau dari penjelasan yang disampaikan oleh Kak Tea tadi, jangan sampai kita itu kehilangan relasi kita dengan Tuhan. Ya, kita pelayanan kan, tadi kan ditekankan kan, tadi ada disampaikan kita pelayanan dan sebagainya. Tetapi ternyata apa yang kita lakukan dalam pelayanan itu ternyata kita bukan lakukan untuk Tuhan, tetapi malah kita lakukan untuk diri sendiri. Mungkin kalian pernah ngalamin yang rasanya rasa jenuh, rasa capek, terus kan apalagi ya ingin rasanya meninggalkan pelayanan dan sebagainya. Saya pribadi pernah tuh, ya pernah yang seperti kayak gitu kan. Ngerasa sepertinya, oh kayaknya aku sendiri ya yang pelayanan di tempat ini. Misalnya kayaknya nggak ada yang bantu aku gitu. Nah, ya terus muncullah hal-hal yang kayak seperti, ah kalau nggak ada aku, nah kayak gitu kan. Kalau nggak ada aku yang pelayanan di situ, nggak jalan pelayanan ini. Nah, kalau misalnya dia ada kalimat seperti itu, berarti kan kita sebenarnya melakukan pelayanan itu bukan untuk Tuhan, tetapi untuk diri sendiri. Ada IP. Oke, sambil nunggu Kak Teanya, mungkin ada yang kalian ingin tanyakan. Ini laptopnya Kak Tea lagi hang ya, bentar ya. Mungkin Cika sambil nunggu-nunggu dulu ya. Mungkin Cika, karena kan kenapa? Apakah Cika nih? Karena kan Cika ini kan pelayan Tuhan yang sedang dipersiapkan ya. Mungkin punya pengalaman sedikit sambil kita menunggu Kak Tea ya. Dalam hal pelayanan ya. Ya, silakan Cika.
Shalom. Apa ya? Dapat banget sih yang disampaikan sama Kak Tea tuh. Kadang ya yang tadi tuh yang apa di slide berapa tuh yang tentang kayak apa ya? Jangan nangis, nggak boleh cengeng gitu kan. Yang ngerasain banget sih apa yang disampaikan tuh ngena banget. Oh mungkin kayaknya belum terlalu apa ya dalam relasi sama Tuhan. Kayak dapat kayak apa ya? Kalau pelayanan tuh kayak ya udah gitu kayak formalitas gitu aja gitu kan. Kayak ya udah untuk diri sendiri. Tapi kembali lagi kan diingati lagi pas yang sebelumnya kan nanti pernah bahas yang tentang kemegahan Tuhan yang kita belajar tuh. Jadi apa ya? Karena aku nggak berjalan nih kayak gitu kan. Jadi setiap kayak ambil pelayanan kayak bilang sama diri sendiri harus bisa nih. Aduh jangan sampai eh, apa ya bermegah diri gitu. Nah, ini buat Tuhan bukan buat diri sendiri buat apa diri sendiri tapi ya lakukan tuh buat Tuhan sekali kalau pokoknya setiap kayak diambil kesempatan dikasih kesempatan melayani gitu kan ya yang ngomong sama hati itu ini buat Tuhan bukan buat diri sendiri gitu jadi apa ya kayak diingati terus gitu terus yang disampaikan sama Kak Tia tuh kan ini kan akhir semester dan Cika tahu ini apa ya, buat Cika sendiri berat gitu kan ya puji Tuhannya sampai sekarang ini udah selesai semua semester udah tinggal penutupan sama ada satu sih yang ujian yang itu memang karena waktunya juga sama dosen juga jadi kan diundur lagi tapi ya apa ya puji Tuhannya yang lain makalah udah yang lain tuh udah selesai tapi ya itu tadi kadang lelah tuh pokoknya 24 apa ya setiap kerjakan tugas tuh pasti ya kadang capek lah lelah gitu kan kadang kita tahu apa jika kadang sering lalai gitu kan kayak kerjakan tugas tuh lupa gitu tapi ya itu tadi relasi tadi itu mungkin ya relasi itu yang kurang kayaknya jika di bagian jadi setiap jika ngelakuin itu ya gitu. Oke, makasih Cika. Oke, Kak Tia balik lagi. Sorry ya, sorry banget. Oke, tadi pas waktu Kak Lea, Kak Tia pada keluar, jadi sempat kita ngobrol sedikit tentang apa tadi materi. Nah, jadi saya bertanya sama teman-teman, saya tertarik tentang, tapi ini materi masih lanjut ya, belum selesai ya? Enggak, pas habis, pas bener tadi, pas banget pas habis. Jadi yang melekat sekali itu tadi tentang relasi ya. Kalau misalnya kita itu kehilangan relasi dengan Tuhan Yesus gitu kan. Jadi semua pelayanan yang kita lakukan itu hanya sebatas kewajiban. Tadi kan dijelaskan di situ kan formalitas, tuntutan, paksaan, bahkan ambisi dan keinginan. Nah jadi apa namanya? Pasti kita semua pernah ngalamin itu. Tadi Cika tadi sudah nyampaikan dia ngalamin hal itu. Berarti memang perlu yang namanya evaluasi ya di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita ini apa namanya fokusnya ke Tuhan atau ke pelayanan nih, gitu kan? Nah itu dia. Mungkin sedikit dulu ya. Saya kembalikan kepada Kak Tea. Oke, sebenarnya tadi pas habis ya, minta maaf banget laptopnya tiba-tiba ngehang malah hidupnya lama lagi loadingnya. Oke, sebentar. Jadi sebenarnya tadi udah pas habis sih. Jadi penting relasi itu memang penting banget dalam mengerjakan misi Allah ya. Nah, makanya hati-hati banget kalau kita meskipun judulnya kita tuh untuk pelayanan, oh ini pelayanan, ini buat Tuhan gitu ya. Dan semua kesibukan kita mungkin dari hari Senin sampai hari Minggu itu judulnya buat Tuhan, tapi hati-hati tanpa relasi perlu dipertanyakan itu misi siapa? Misi Tuhan atau misimu gitu kan? Gitu. Dan
apa ya, parameternya apa? Parameternya adalah kalau suatu saat kita bisa ngalamin yang di ujungnya kita bisa ngalamin yang namanya kelelahan, sampai rasa ingin menyerah, stres, atau bahkan sampai ke depresi, dikarenakan semua yang kita lakukan itu. Padahal kan seharusnya mengerjakan misi Allah itu kan tidak seperti itu. Seperti tadi yang cook itu kan sebenarnya Tuhan bilang apa beban apa supaya bebanmu itu ringan, ya kan? Jadi sebenarnya kita harus sadar bahwa beban ini bukan beban kita, gitu. Pekerjaan ini bukan pekerjaan kita. Kalau kita mau mengerjakan misi Allah, ya harus dengan cara Allah dan bergantung penuh sama Allah. Itu jangan sampai kita ngaku kita ini kerja buat Tuhan, tapi sebenarnya kita udah lost kontak sama Tuhan, kayak pesawat yang apa itu namanya, kehilangan kontak sama itu ya. Jadi kayak ya jatuh gitu kan, hilang gitu. Sebenarnya kita udah jatuh jauh banget kayak gitu. Ya itu aja sih, semoga malam hari ini kita evaluasi diri kita sendiri, introspeksi, cross check diri kita masing-masing. Apakah kita itu sudah punya relasi yang benar sama Tuhan? Karena kembali lagi murid itu kan bicara soal relasi. Tanpa relasi we are not Christian. Tanpa relasi kita tuh bukan murid Yesus. Gitu loh. Oke, itu aja Kak Ulit, silakan. Makasih ya. Oke, terima kasih Kak Tia yang sudah memaparkan materi yang sangat sangat perlu banget untuk kita ya. Jadi jangan sampai kita itu kehilangan dan sebagainya. Oke, saya memberikan kesempatan kepada teman-teman, adik-adik semua, ponakan-ponakan yang ingin bertanya ya, mumpung ada Kak Teanya di sini. Jangan apa namanya? Jangan disia-siakan. Ya, kalau misalnya ada yang mau ditanya kan bisa bertanya apakah ini berhubungan dengan pasti berhubungan semua sih ini ya dalam pelayanan gitu kan. Nanti ada judulnya nanti pelayanan, nggak diurapi Tuhan. Aku bingung juga gitu kan, konsep pengurapan itu yang seperti apa gitu kan. Tapi yang aku percaya adalah pada saat kita melayani Tuhan, kita apa namanya, kita memiliki relasi dengan Tuhan secara pribadi, saya percaya di situ urapan Tuhan hadir. Karena memang ada perbedaan antara orang yang pada saat dia melayani untuk Tuhan, tanpa hubungan dengan Tuhan, melayani pelayanan dengan apa ya, istilahnya punya relasi dengan Tuhan. Itu ada perbedaan, ya, ada perbedaannya. Dan saya sudah lihat itu. Ya mungkin saja pada saat kita mendengar ya pendeta kita, hamba Tuhan, siapapun yang melayani di tempat kita melihat seperti, oh kok kering banget ya gitu nah. Ya, kok kering banget. Pasti ada pertanyaan muncul. Oh, mungkin saja dia ini nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, makanya kering. Makanya ada sebutan tidak ada urapan. Nah, itu juga. Nah, ada juga yang memang yang kita tahu nih hamba Tuhan, kalau saya lihat itu Mami ya, Mami Mosa itu Mami ya. Pada saat dia tuh menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu, saya melihat bahwa benar-benar hidup gitu. Karena saya melihat hari-hari dia adalah tiap hari malahan dia bersekutu dengan Tuhan. Jadi memang sangat kelihatan. Jadi penting buat kita jangan sampai kita kehilangan relasi dengan Tuhan. Kalau kita memiliki relasi dengan Tuhan, maka misi Allah itu dapat berjalan kan. Nah, intinya itu dia. Oke, ada yang mau tanya, Kak. Mungkin Ica nih mau tanya. Atau si Ipe. Ada Ipe di situ. Ya, silakan. Nah, geser ya, geser mukanya. Kita mau lihat PP yang cakep. Ya, silakan ada yang mau tanya. Atau ada yang maksudnya ada yang masih belum paham gitu kan. Oh Kak, aku kan belum pelayanan ini. Aku kan baru kemarin kan, minggu lalu aku baru dibaptis. Bagaimana sih cara memulainya? Nah, mungkin Kak Teh bisa kasih beberapa 1 atau 2 statement lah. Bagaimana sih caranya buat adik-adik di sini, ini kan ada Esra, ada Janet sama Jojo kan. Mereka ini minggu lalu baru saja dibaptis. Jadi
mungkin mungkin untuk konsep misi Allah itu terlalu dini lah buat mereka kan. Mungkin mereka pingin, aku nih belum pelayanan, belum mulai pelayanan, aku belum ini banget, tapi aku mau. Mungkin bisa kasih 1, 2 hal yang membuat mereka itu semangat lah di dalam memulai pelayanannya. Ya, silakan Kak Tia. Oke, sebenarnya jangan bingung ya soal pelayanan itu. Kan tadi kembali lagi ke tadi di awal bahwa menjadi murid itu kan seorang pembelajar dan menghidupi gaya Yesus. Jadi kalau sekarang bingung mungkin ya, pelayanan apa? Dimulai dari baca firman. Nah, setelah kita baca, kita lakukan itu. Kita jadi pelaku firman Tuhan. Nah, dari situ nanti gini, orang yang apa ya, yang paham akan firman Tuhan, kita renungkan, gitu. Nanti tahu-tahu apa ya, kita punya kerinduan gitu ya. Kerinduan itu saya yakin bukan datangnya dari kita sendiri, tapi pasti dari Tuhan. Nah, tapi kan itu dibangun dari relasi dulu tadi. Mungkin siapa yang tadi baru dibaptis itu, mungkin mulai dengan satu relasi dengan Tuhan dulu. Doa, pastilah ya. Baca firman dan hidupi itu. Jadi kita dimulai dari gaya hidup dulu, dari rumah. Disitulah, nggak usah jauh-jauh deh. Dari melayani orang rumah dulu. Kita sudah jadi anak yang baik atau belum? Kita sudah lakukan yang terbaik atau belum? Orang rumah kita itu sudah melihat gaya hidup kita yang benar belum? Ataukah kita ini hanya baik di luar gitu? Orang anak-anak itu kan biasanya begitu ya, anak-anak remaja, saya lihat anakku sendiri lah. Kadang sama temennya baik gitu, nyawanya dikasih gitu. Tapi kalau sama adiknya, ya ampun, pelitnya minta ampun gitu kan. Nah, itu sering saya tegur mereka. Karena kan anak-anak kan seperti itu gitu kan. Nah, maksudnya itu gitu, dimulai dari keluarga dulu, hidupi firman dan terapkan itu ke dalam area ring satu kita, yaitu keluarga. Nah, kalau di situ kita sudah settle ibaratnya, kita sudah lakukan dari hal kecil itu aja, percayalah nanti yang pelayanan-pelayanan yang selanjutnya itu dengan cara yang ajaib sendiri kok dari Tuhan, pasti dia tambahkan kapasitas itu. Jadi dimulai dari relasi dengan Tuhan, perenungan firman Tuhan, dan hidupi firman Tuhan, lalu coba praktekkan itu di dalam lingkungan keluarga dulu. Itulah pelayanan yang utama kan, seperti itu. Ya, terima kasih Kak Tia. Jadi untuk melangkah lebih jauh lagi, berarti kita jalin dulu hubungan kita dengan Tuhan ya. Ya, berdoa, merenungkan firman, belajar untuk mempraktekkan. Memang itu nggak mudah sih dalam hal praktek ya. Karena ada aja tantangan di sekitar kita yang membuat kita itu apa ya? Jadi kayak malas melakukan firman gitu kan. Apa ya? Kayaknya bawaannya tuh marah terus dan sebagainya gitu kan. Ya seperti yang Kak Tia tadi sampaikan ya. Kita bisa baik sama orang gitu kan. Bahkan memberi nyawa sendiri gitu kan. Nah, aku rela atau gimana, tapi sama saudara sendiri, apa lo? Kayak gitu kan. Nah itu dia ya. Oke, ada yang mau disampaikan atau ada yang ingin mau dicurhatin? Nah, dicurhatin. Tentang intinya tadi penekanannya tadi murid ya. Berarti enggak mesti harus jadi guru. Ya, Ica mau jadi guru? Jadi guru enggak ya? Intinya kita apa tadi itu dibilangnya, sebagai pembelajar ya, pembelajar setiap hari, setiap waktu kita belajar mendengar, berbicara belajar juga gak ya? Iya juga sih. Ya Belajar. dong, berbicara dengan lembut. Oh ya benar. Karena kan kita ini biasanya kalau orang Tonyoy ini, orang Tunjung ya, orang Dayak Tunjung ini kan kalau sudah senang kan maki orang. Kalau sudah senang ngomongin apa ya, mate loh, kok dikatain mati gitu kan, kayak gitu dan sebagainya. Jadi memang belajar mendengar, belajar berbicara yang baik, terus tuh memiliki sikap hati yang lembut gitu kan. Terus apalagi banyak ya, banyak intinya kita serahkan aja
hidup kita kepada Roh Kudus supaya kita benar-benar dapat dipimpin dan tentunya dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Oke, ada yang mau tanya lagi? Gimana, Lia? Lia? Gimana, Esra? Ini panggilannya Ding ini ya. Sudah paham, Ding? Gak ada suaranya nih. Oh ya, Janet sama Jojo gimana? Baik, terima kasih atas materinya hari ini Kak, sangat bermanfaat. Oke ya, Tuhan berkati ya, Lia ya. Yang saya tahu ini apa ya? Yang saya dengar dari papanya ini Jojo ini suka baca Alkitab gitu ya. Aduh, ini luar biasa nih. Ya, jadi kita juga ya, kalau kita makan nasi 3 kali sehari atau 2 kali sehari, ya paling tidak kita makan firman. Makan firman, maksudnya renungkan firman. Kadang saya juga sering bisa bolong-bolong juga gitu kan. Tapi memang kita namanya tadi sudah di awal kan dibilang kita ini belajar. Jadi memang belajar. Untuk menjadi taat itu kita butuh belajar. Karena enggak bisa langsung instan, aku taat, kita enggak bisa gitu kan. Enggak bisa. Jadi supaya kita dapat taat, kita harus belajar. Untuk setia aja sama pasangan kita, kalau misalnya kita punya pasangan gitu kan. Ya setia itu kan dijalin kan. Aku agak susah mau ngomong setia dengan pasangan gitu kan, karena nggak punya pasangan. Tapi kan, tapi ya kita bisa belajar dari apa ya, Tuhan mau kita itu setia dan taat gitu. Nah intinya kayak gitu. Kan dari situ dulu muaranya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Gimana Ica? Nggak ada ya, aman ya? Oke. Baiklah, ini waktu sudah menunjukkan pukul berapa nih? 8.25. Oh, lumayan juga ya. Nggak terasa. Nggak terasa. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Tea yang sudah jauh-jauh dari Kubar. Sudah jauh-jauh dari Kubar ya. Pokoknya intinya ada waktu yang tepat sehingga dapat menyampaikan kebenaran firman akhirnya ya, semenjak berapa lama tidak berjumpa di Komsel kayak Rosyut gitu ya. Akhirnya bertemu lagi kan, aduh dibangun lagi imannya, terus diingatin lagi tentang inti dari amanat agung itu adalah pemuridan intinya ya. Bukan berarti yang lain itu tidak, tapi memang lebih ditekankan murid. Kita bukan harus menjadi seorang guru, tetapi yang ditekankan adalah jadi intinya tuh pembelajar kan, belajar. Dari cara hidup kita ya, cara hidup kita relasi kita dengan Tuhan, melekatnya kita dengan Tuhan sehingga kita dapat jadi teladan buat orang lain dan orang lain dapat diselamatkan melalui kehidupan kita, dan tentunya Roh Kuduslah yang bekerja di dalam kehidupannya mereka. Ya, terima kasih sekali lagi buat Kak Tea. Tuhan Yesus berkati dalam pelayanannya Kakak ya, mengurus anak-anak yang sangat banyak itu. Anaknya Kak Tea banyak ya. Doakan buat pelayanannya di sana. Saya nggak tahu saya bisa juga saya nanti pergi ke Kubar nanti tanpa sepengetahuan kalian. Pasti nggak jelas. Oke. Mau kasih surprise ya? Oh ya dong. Sekalinya pas mau kasih surprise orangnya di Samarinda. Kapok lu gitu. Ya itu. Oke deh ya. Minggu depan kita akan komsel seperti biasa ya. Hari Jumat, tapi komselnya kita mulai jam 7:30 ya. Komsel akan kita mulai 7:30 karena hari Rabu sama hari Kamis itu kan hari Rabu hari Kamis itu ada konferensi daerah konferensi daerah. Lalu hari Rabu yang biasanya komsel remaja diundur jadi hari Jumat juga. Jadi komsel remaja jam 4 sore. Ya, tetap mengundang Janet, Jojo, Esra, ya, Ding untuk ikut komsel remaja di hari Jumat jam 4. Ya, kita akan bertemu di kantor gereja. Kalau misalnya memungkinkan kita bisa di kafe lah sedikit-sedikit ya gitu ya. Enak deh kafe gitu ya.
kafe minum kopi aja gitu kan. Tapi kalau ini nantilah kita atur lah bagaimana ya baiknya. Kalau enggak sempat kita di kantor gereja saja. Lalu menyambung jam 7:30 Komsel Pemuda. Oke. Komsel Kairos Pemuda tetap mengundang kalian semua untuk hadir biar kita ini sama-sama belajar. Firman Tuhan itu tidak mengenal besar, kecil semuanya ya. Jadi firman Tuhan itu untuk orang besar, untuk orang kecil, untuk orang remaja, untuk orang tua, semuanya dihajar, semuanya kita makan. Nah, itu. Orang gila. Nah, itu orang gila juga iya. Justru orang gila justru itu doakan supaya tidak gila gitu kan. Kadang kita yang di sini juga bisa apa ya? Gila. Gangguan jiwa nih. Gila. Gangguan jiwa dengan apa namanya? Dosis kecil. Mental illness. Oke, ya itu ya. Gangguan-gangguan. Oke ya. Ya, terima kasih sekali lagi. Kita akan mengakhiri komsel kita pada hari ini. Tetap mengundang ya. Nanti akan selanjutnya nanti saya minta lagi nih Kak Tea nih ya untuk ngelanjutkan materi yang mau disampaikan ini tadi. Tentang pembelajaran saya inget nih. Tapi nanti tunggu ini dulu ya. Tunggu Kakak Ya, tahun depan saya ya. dulu. Nanti Ya, tahun depan. konfirmasi ulang lagi ya. Oke. Dan untuk minggu berikutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ica untuk bawa komsel. 2 minggu yang akan datang, oke? Jadi komunitas komsel ini adalah di mana kita belajar firman Tuhan bersama dan di mana kita dilatih di situ. Jadi semuanya bisa. Nanti ada waktunya Lia, ada waktunya Sally dan semuanya ya. Oke, kita akan tutup dan minta kesediaan Kak Tea untuk berdoa bagi komsel ini buat pelayanan masing-masing kita. Mungkin ada bahan doa dari adik-adik semua, ponakan-ponakan yang terkasih. Siapa tahu doakan jodohnya. Kak, minta doa untuk ada keluarga saya yang kena corona. Oh, iya. Jadi mohon didoakan. Siapa namanya kalau boleh tahu? Suaminya kakaknya. Siapa? Suaminya adiknya papa saya, namanya Om Sando. Oke, ya. Katanya denger ya Kak ya? Ya, kita doakan ya. Ya, terima kasih Janet, Jojo. Ada lagi yang lain? Doakan buat ya silakan Cah. Itu milir saya tadi, dia milir hari ini kan naik kapal tadi, sekalian dia bawa motor tadi ya, biar sampai Samarinda dengan selamat lah. Oke. Karena dia milir ngurus KRS dia kan di kampus. Oke. Doakan buat Ciko ya hari ini milir ke Samarinda. Doakan juga buat konferensi daerah. Tiap-tiap daerah kan akan mengadakan konferensi daerah, ada 9 daerah. Ya, khusus GKI ya. GKI. Aku enggak tahu nih, kami ini siapa yang akan jadi gembala di tempat kami. Mau siapapun itu pimpin mohon doa supaya masing-masing kita itu menerima dengan lapang dada. Siapapun yang akan pelayanan, ya kita tetap dukung hamba-hamba Tuhan ya, dan sebagainya. Jika ada lagi? Cika? Cika juga minta bahan doa juga. Tadi pas ibadah kapel kan kami pentabisan untuk pemilihan pengurus BEM yang baru. Dan di situ dosen mempercayakan buat Cika sama teman-teman yang lain yang menjadi pengurusnya, termasuk Cika jadi bendahara BEM. Dan di situ menurut Cika terlalu nggak nyangka aja, tapi kiranya Tuhan mampukan Cika dalam tugas-tugas yang diberikan sama dosen untuk Cika bertanggung jawab buat mengurus bendahara BEM. Ya, itu. Ya, terima kasih Cika. Dikasih kepercayaan baru ya di kampusnya. Ya, mungkin ada dari Lia lagi atau dari Estra, ada yang mau disampaikan bahan doa? Oke, mic-nya masih tersilang. Tapi kita doakan saja buat
dia dengan pekerjaannya, buat Esra juga dengan pendidikan. Doakan juga buat Sally ya. Oke, sekali lagi dengan hormat saya minta kesediaan Kak Tea untuk membawa kita di dalam doa. Dan mengakhiri komsel kita pada malam hari ini. Oke, mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini ya Bapa. Tuhan sudah menolong kami, menyertai di dalam persekutuan kami yang indah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan sudah berbicara bagi kami. Kami berdoa biar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, dan kami benar-benar boleh menjadi murid Yesus yang sejati, yang mempunyai relasi yang erat dengan Engkau, sehingga kami boleh benar-benar Tuhan Yesus mengerjakan semua misi-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, biarlah kehendak-Mu dan rencana-Mu yang genap dan terjadi dalam kehidupan kami, dan pakai kami Tuhan sebagai alat bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bapa, mampukan kami untuk mengerjakan semua tugas yang Tuhan sudah percayakan bagi kami, meskipun kami masih baru Tuhan di dalam kehidupan ini, dalam kehidupan kekristenan ini Bapa, mungkin kami baru belajar mengenal Engkau, tapi Engkau tahu hati kami Tuhan, dan mampukan kami Tuhan untuk kami menjadi seorang murid yang mau belajar untuk taat dan setia kepadamu apapun yang terjadi dalam hidup kami. Teguhkan iman percaya kami kepadamu Tuhan, biarlah hari lepas hari kami bertumbuh menjadi serupa dengan Engkau. Tuhan Yesus, saat ini kami bersatu hati berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang ada di Komsel Kairos ini Tuhan. Kami berdoa untuk Ciko yang sedang dalam perjalanan ke Samarinda. Tuhan tibakan dengan selamat di tempat tujuan, di rumahnya dengan tanpa kekurangan satu apapun. Tuhan menyertai dan pimpin langkahnya Bapak. Kami berdoa juga buat keluarga Zaneta, omnya Tuhan yang terinfeksi COVID. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Kau Allah Immanuel yang ada bersama dengan keluarga Zaneta Tuhan, dimanapun dan apapun yang terjadi. Tuhan terus memberikan kekuatan, meskipun saat ini mungkin ia sedang bersedih Tuhan, ia sedang mengalami sakit karena corona Tuhan, tapi kami percaya sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupannya, dan Tuhan memberikan kekuatan, pemulihan yang sempurna Tuhan, supaya Om dari Zaneta ini boleh lekas pulih, dan Tuhan tolong sehingga Tuhan di tengah badai hidup masalah yang terjadi saat ini, ia tetap boleh mengalami kehadiran-Mu Tuhan dan jamahan-Mu dalam kehidupannya. Kami berdoa Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur darah-Mu Tuhan menyembuhkan ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk Cika yang Tuhan sudah percayakan di dalam satu kepengurusan yang baru Tuhan di lingkungan kampusnya. Kami percaya bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan, dan semuanya adalah pekerjaan-Mu, maka Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan untuk Cika boleh mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya untuk mengerjakan misi Allah melalui hidupnya. Pakai hidupnya menjadi berkat bagi teman-temannya di kampus, dan kami percaya bukan karena kuat gagah Cika Tuhan, tapi semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan Cika, dan ajarkan ia untuk bergantung penuh kepadamu, mempunyai hubungan yang intim dan erat dengan Engkau. Kami berdoa juga untuk konferensi daerah yang akan berlangsung sebentar lagi. Kami mohon ya Bapa, biarlah hikmat yang daripada Allah, damai sejahtera itu turun di dalam setiap kepengurusan GKII Tuhan yang ada di daerah, dan kami percaya setiap pemimpin yang terpilih semuanya berasal daripada-Mu, dan Tuhan yang campur tangan atas semuanya. Kami berdoa juga untuk Lia dan keluarganya, Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan, Tuhan yang turut campur tangan dalam kehidupan keluarganya saat ini. Kami berdoa untuk Kaudit Tuhan, mampukan Kaudit untuk mengerjakan segala tugas dan tanggung jawabnya yang begitu banyak Tuhan, yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupannya. Mampukan ia mengerjakan semuanya dengan kekuatan yang daripada-Mu,
dan Tuhan memberikan kekuatan yang sejati, Roh-Mu yang kudus memberikan kemampuan ya Bapak untuk itu tetap Tuhan mengandalkan Engkau di dalam pelayanannya Tuhan kepadamu dan pakai hidupnya menjadi berkat, perpanjangan tangan dan penyambung lidahmu sehingga banyak orang boleh diberkati lewat keberadaannya. Kami menutup Tuhan ibadah persekutuan kami pada malam hari ini dan terima kasih Tuhan juga sudah menyertai kami semua yang hadir pada malam hari ini, juga hamba-Mu pribadi, berikan kami kesehatan dan kekuatan, dijauhkan dari segala sakit penyakit, virus-virus corona Tuhan yang sedang mewabah di bangsa dan di dunia ini ya Bapak. Kami tutup persekutuan kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan sudah berbicara bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Dan nanti ini rekaman dari Komsel kita akan aku share di channel YouTube Komsel Kairos. Ya, silakan di subscribe, di share dan di like ya, di share ke teman-temanmu. Dan ini salah satu dengan share ya, ini salah satu kita menyampaikan firman juga nih kepada yang lain-lain ya. Nah, itu dia ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kita perlu potongan nggak sih? Tuhan Yesus memberkati. Kita potong dulu deh. Oke. Mana buka dulu ya. Ayo Janet. Jojo buka dulu videonya. Ya, mantap dong. Kita cakep-cakep sedikit lah ya. Oke. Mantap. Oke, sudah siap? Maju-maju dikit supaya itu Janet sama Jojo maju-maju dikit supaya wajahnya kelihatan gitu kan. Oke. 1, 2, 3. Ding. Ding mereng. Ulang. Oke. 1, 2, 3. Janet nggak kelihatan. Ntar dulu. Janetnya hilang. Oke. Sudah kah? Janet. 1, 2, 3. Aduh, Janet masih hilang. Janet hilang masih mukanya. 1 ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Bentar. Harus disimpan dulu nih. Oke. Loh, sebentar. Oke. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Udah. Oke, aku liatin ya. Bagus nggak ya? Kalau nggak bagus, Pasti bagus sekali. bagus. Oh, bagus sekali. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Berkati. Terima kasih. Sampai jumpa.